Perang Dingin merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Perang Dingin memunculkan dua kekuatan baru yang diklasifikasikan berdasarkan Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat merupakan kekuatan yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat dengan ideologinya liberalis, sedangkan Blok Timur merupakan gabungan kekuatan yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialis. Dua kekuatan dunia tersebut saling menunjukkan persaingan dalam menyebarkan ideologi, persaingan teknologi mutakhir, serta persaingan kekuatan militer. Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam ketegangan dunia yang sedang mengalami Perang Dingin? Berikut peran Indonesia dalam Perang Dingin. 1. Memprakarsai gerakan non-blok. Perang Dingin berdampak pada arus perpolitikan di seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada dampak persaingan Blok Barat dan Blok Timur yang terus menyebarkan ideologinya, khususnya di negara berkembang. Konflik ideologi dan kepentingan yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet memicu banyak terjadinya peperangan dan perebutan daerah kekuasaan di negara lain tidak terkecuali di Asia Tenggara. Tidak ada peperangan terbuka antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun kedua negara lebih cenderung menjadi penyokong akomodasi dan kekuatan dari berbagai negara yang terlibat konflik. Secara nyata, peran keduanya terlihat dalam memberikan dukungan kepada masing-masing negara yang berkonflik seperti yang terjadi pada Perang Korea dan Perang Vietnam. Terlepas dari lahirnya Blok Barat dan Blok Timur yang saling berebut pengaruh dan dominasi, muncul salah satu paham dengan mengatasnamakan gerakan non-blok. Lahirnya gerakan non-blok tidak dapat dilepaskan dari peran Presiden Soekarno untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kedaulatan bagi negara lain. Presiden Soekarno menolak tegas pengaruh kedua negara, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang hendak menjadikan negara-negara dunia ketiga menjadi sasaran kepentingan mereka. Keteguhan Presiden Soekarno tersebut didampingi oleh sikap beraninya dalam mengajak dan menghimpun pemimpin-pemimpin dunia ketiga untuk menyatakan sikap yang menolak gerakan blok. Gerakan non-blok akhirnya resmi didirikan pada tahun 1961. Gerakan non-blok lahir sebagai jalan menghindari keberpihakan negara-negara anggota kepada Blok Barat maupun Blok Timur. Gerakan non-blok bukanlah sebuah organisasi melainkan hanyalah sebuah gerakan bersama. Hal ini dimaksudkan agar tidak berdampak pada implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara negara-negara tersebut. Indonesia juga turut berperan aktif dalam memperjuangkan eksistensi gerakan non-blok. Presiden Soekarno selaku kepala negara dalam periode awal terjadinya Perang Dingin, turut menyumbangkan gagasan dan pemikirannya demi terciptanya kemerdekaan, keamanan, dan kedaulatan bagi negara-negara lain. Indonesia yang menganut sistem politik luar negeri bebas aktif juga senantiasa memegang teguh dan berkomitmen kuat pada prinsip-prinsip gerakan non-blok. Indonesia masih tetap bebas berhubungan dengan negara manapun dan juga aktif dalam kegiatan dan hubungan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional. 2. Menengahi konflik melalui ASEAN. ASEAN merupakan akronim dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN digagas oleh 5 negara yang diwakili oleh para menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi ketika itu ialah sebagai berikut. 1. Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. 3. Tanat Koman, perwakilan dari Thailand. 4. Narcisco Ramos, perwakilan dari Filipina. 5. S. Rajaratnam, perwakilan dari Singapura. Indonesia selaku negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan ketertiban dunia, terus menunjukkan kontribusinya dalam berbagai organisasi regional maupun internasional. Di antara berbagai organisasi tersebut, ASEAN inilah salah satu organisasi yang ikut diprakarsai bangsa Indonesia demi mewujudkan perdamaian kawasan maupun dunia. ASEAN merupakan organisasi tingkat regional yang mewadahi kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menjadi organisasi regional yang sangat berpengaruh pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, sering terjadi konflik di Asia Tenggara yang merebutkan wilayah negara setelah lepas dari penjajahan. Di antaranya adalah konflik ketika Vietnam menginvasi Kamboja. Konflik ini terus berkembang menjadi perang antar negara, lalu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet serta RRC untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara.
Keterlibatan negara-negara adidaya dalam konflik Kamboja ini direalisasikan dengan cara memberikan dukungan, baik politik maupun militer kepada kelompok yang saling bertikai di Kamboja. Perhatian ASEAN pada konflik Kamboja mulai tampak pada tanggal 9 Januari 1979. Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja selaku Ketua Komite Tetap ASEAN, mengeluarkan resolusi agar dilakukan penghentian konflik senjata antara Vietnam dan Tentara Khmer Merah di Kamboja. Resolusi ini juga diteruskan kepada Dewan Keamanan PBB supaya secepatnya mengambil langkah untuk mengakhiri konflik tersebut. Konflik Kamboja akhirnya berhasil diatasi dan dinyatakan selesai dengan terbentuknya pemerintahan koalisi Kamboja. Pemerintahan koalisi ini terbentuk lewat pemilu yang berlangsung secara jujur dan bersih tahun 1993 di bawah pengawasan PBB. Indonesia sangat berkontribusi dalam ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara, meskipun masih dalam tahap